Shalom bagi kita semua, perkenalkan nama saya Lestari Rahayan, NIM 1901011142, Prodi Pendidikan Agama Kristen, saya dari grup E semester 3. Sebelum saya menjelaskan sedikit banyaknya mengenai topik yang saya pilihkan, saya berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai topik yang saya pilihkan, yaitu mengenai pendidikan agama dalam Alkitab tentang anak-anak. Baiklah, anak-anak adalah anugerah. Mereka seperti kertas putih yang masih kosong dan bersih, dan kitalah orang tua, guru, atau orang dewasa yang akan menulis di kertas tersebut. Apapun hasil tulisan tersebut, baik yang indah maupun buruk, semua tergantung kepada kita yang memberi tulisan-tulisan tersebut. Jika kita menuliskan yang indah, maka kertas itu akan menjadi indah. Dan sebaliknya, jika kita menuliskan yang jelek, maka kertas tersebut menjadi jelek, jorok, dan tidak enak dipandang mata. Begitulah kita, orang tua atau guru yang memberikan pengajaran kepada anak-anak itu. Karena di dalam Alkitab Tuhan Yesus berfirman, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya dan dibuang ke dalam laut. Tertulis di dalam Markus 9 ayat 42. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar Pak Anak dalam Alkitab. Pak dalam Alkitab merupakan dasar Alkitabiah yang dijabarkan dan dikembangkan menjadi pusat proses pendidikan. Alkitab menjadi visi nilai gerakan dalam kerangka pendidikan. Dengan demikian, Alkitab penting dalam proses pembelajaran dimanapun, di mana proses itu dapat berjalan dengan baik bila unsur-unsur yang terkait saling mendukung. Baiklah, saya akan menjelaskan dasar pendidikan dasar Pak Anak dalam kitab Perjanjian Lama. Hal paling mengesankan dalam budaya Yahudi adalah perhatian mereka terhadap pendidikan. Semua budaya diarahkan untuk menjadi tempat pendidik pada generasi muda yang kelak akan memberi pengaruh besar. Objek utama dalam pendidikan Yahudi adalah mempelajari Taurat. Anak-anak didik menghafal Taurat dan mereka harus dididik oleh orang tua kapanpun dan dimanapun. Dasar Pak dalam Perjanjian Lama dapat kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 4-9 mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Isi pendidikan anak dalam Perjanjian Lama adalah karya Allah dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Bila yang kedua, saya menjelaskan dasar Pak Anak dalam kitab Perjanjian Baru. Pendidikan agama dalam Perjanjian Baru tidak terlepas dari pendidikan agama dalam Perjanjian Lama. Tema pokok dalam pengajaran agama dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah karya penyelamatan Allah. Dalam Perjanjian Baru, hal ini dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Baru, materi utama pendidikan adalah melanjutkan Perjanjian Lama. Namun, pada masa Perjanjian Baru, Yesuslah yang menjadi materi utama. Dasar Pak Anak dalam Perjanjian Baru dapat kita lihat dalam Matius 18 ayat 6 yang mengatakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Ada 3 pengajaran Pak dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, Yesus sebagai pengajar Pak Anak. Tuhan Yesus layak disebut sebagai guru agung karena pengajarannya disertai kuasa mukjizat. Pada waktu Yesus berumur 30 tahun, Yesus memulai pelayanannya. Dia mengajar dan berkhotbah serta melakukan banyak mukjizat dalam pelayanannya. Dalam pelayanannya, Tuhan menganggap penting anak-anak dan memprioritaskan anak-anak. Ia sangat mengasihi anak-anak. Dalam Matius 18 ayat 1-6. Salah satu bukti bahwa Yesus sangat mengasihi anak-anak dapat dilihat dari Markus 10 ayat 6, di mana Yesus memeluk dan memberkati anak-anak.
dan memberkati anak-anak. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar agar manusia dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, manusia harus menerima dan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, Paulus sebagai pengajar anak. Pendidikan agama diterima Paulus dalam keluarganya menjadikan Paulus seorang Yahudi yang baik dan hebat. Setelah Paulus berumur 5 tahun, ia sudah masuk dalam rumah ibadat. Pada umur 12 tahun, ia sudah menjadi anak Taurat. Pendidikan agama yang kedua diperoleh Paulus ketika ia berada di Yerusalem sebagai murid Gamaliel. Dengan demikian, Paulus menjadi pendidikan tinggi yang mempunyai pemahaman yang luas mengenai agama Yahudi. Itulah sebabnya Paulus menekankan pentingnya untuk mengajar anak-anak. Misalnya dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Yang ketiga, jemaat mula-mula sebagai pengajar pak. Sejak mulai berdiri, jemaat Kristen telah menjunjung pengajaran agama. Seperti diketahui, jemaat Kristen mula-mula masih berpusat pada adat agama Yahudi. Tapi lambat laun mereka mengembangkan persekutuan mereka. Dalam persekutuan itu, mereka berdua membincangkan tentang berbagai pengajaran dan perbuatan Yesus Kristus, makan bersama dan merayakan perjamuan suci. Apa yang mereka buat itu yang mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Baiklah, sekian sedikit penjelasan dari saya. Jika ada pernyataan atau penjelasan saya yang kurang pas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.